Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas engine flash. Ya, sebenarnya bukan engine flashnya khusus, tapi ya ini loh, ada yang minta bukti. Penulis kan sering buat video yang ngomong engine flash itu ya nggak ada gunanya, engine flash itu merugikan ya. Merugikan dari sisi repotnya, dari sisi biayanya, dari sisi jasanya, dari sisi eh, resiko kerusakan mesinnya. Jadi kalau resiko kerusakannya ya kan normal saya. Kalau kita lihat bahannya eh, engine flash itu, bahan engine flash itu apa? Kan sudah penulis bahas ya. Bahannya engine flash itu adalah dari thinner, dari solar, dari kerosin. Kalau dia nggak tahu kerosin, kerosin itu bahasa Inggrisnya dari minyak tanah. Ya penulis tahu sendiri ada yang milih pakai solar untuk apa namanya, untuk engine flashnya juga. Jadi dia tahu sendiri karena bahannya emang dari solar, ngapain repot-repot, beli solar lokal sini kan deket, pakai aja solar, beli bio solar, solar yang paling murah tuh, terus dipakai engine flash. Masa ya memasukkan bahan yang mengandung eh, apa jenenge, solar, mengandung minyak tanah, itu merupakan hal yang bagus kalau dimasukkan ke ruang oli ya. Kita nggak usah bicara soal kompatibilitas sealnya lah, nggak usah ngomong itu. Ngomong soal efeknya ke olinya saja lah. Kalau dari standarnya uji oli ya, used oil analysis, used oil analysis ya, sembulah bahasa Inggris apa boleh kira-kira dewe lah ya. Nah itu fuel dilution maksimal 2% mas, 2% bro. Lebih dari 2% ya artinya jelek. Jadi 2% itu jelek. Dua persen itu wis dianggap harus ganti oli. Padahal tahu sendiri berapa mililiter sih engine flash itu bahannya. Cukup banyak ya. Contohnya 5 mililiter itu sudah 5% ya. Kalau olinya sorry ya, 5 mililiter kalau 1000 ya mungkin masih 0,5 ya. Kecil sih, kecil. Tapi kan ada yang lebih besar dari itu ya. Berapa persen sih engine flash itu? 300 mililiter ya untuk yang 5 liter. Ya lumayan kan, 600 kalau dikali 2 10 ya, 6% lah ya. Besar juga kan 6% itu. Itu waktu dicampurkan ya, olinya jadi encer tentunya. Waktu mesinnya dijalankan selama 5 menit atau 15 menit kan ya, mesinnya jalan dengan kondisi oli yang
eh, terlalu encer. Ya mungkin ada yang menganggap sebentar lah, tapi jangan lupa juga waktu di drain kan nggak di drain semua, kecuali pakai yang sedotan itu. Yang sedotan pun pasti masih ada yang nyisa kan di mesin olinya, nggak mungkin habis semua kan, karena pasti beberapa ada yang nyangkut kan di atas, kan nggak mungkin langsung turun giok gitu kan, mesti ada yang ketinggal di atas berapa gitu kan. Nah yang nyisa ini, apalagi kalau drain olinya pakai cara normal ya, dibuka lewat baut pembuangan bawah, kan masih ada sisanya itu ya kira-kira antara 10 sampai 15%. 10-15% oli rusak yang lama yang sudah dirusak oleh campuran apa namanya, campuran engine flush. Olinya rusak karena dipaksa encer, sesudah itu dijalankan lagi mesinnya kan hancur, makin hancur olinya itu. Jadi oli yang misalnya sudah setengah hancur, setengah rusak, masih dicampur lagi dengan zat pengencer, terus dipakai lagi. Jadi ya hancur lah ya, jadi rusak sekali. Dan kalau misalnya nggak pakai engine flush mungkin masih ada sisa oli yang oke. Nah setelah pakai engine flush sudah rusak semua. Kalau yang apa, nggak pakai engine flush saja sudah bisa merusak kualitas oli yang baru, apalagi setelah pakai engine flush. Oli yang baru ya jadi sudah dirusak juga oleh campuran sisa oli lama. Wah, 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 parah, parah. Penulis heran juga nih, motor PCX depan ini loh, kok bisa jalan ya suaranya kayak gitu ya. Ya wes lah, bicara soal kerusakan itu oli yang ya sudah dirusak oleh sisa sampah-sampahnya engine flush ya nggak akan jadi awet lah. Misalnya aslinya bisa 5.000 ya jadi 2.000, aslinya yang bisa 2.000 ya jadi 1.000, aslinya yang cuma 400 km ya bisa ada cuma tahan 100 km. Oh ya, ini penulis sekarang lagi pakai Honda engine cleaner ya. Mantap loh itu ternyata. Ternyata kayaknya nih saluran pembakaran di motor penulis ini agak kebuntu ya. Jadi ini sekarang tarikannya jadi agak mantap. Sudah serasa segar lagi. Mungkin sebelumnya kebuntu sama anu ya, kebuntu sama apa jenenge, uh, minyak atsiri ya. Jadi ini agak bersih. Apalagi sekarang penulis pakainya overdosis ya. Overdosis apa jenenge? Honda engine cleaner. Kerasannya sudah mulai pagi sih, tapi siang gini jadi makin terasa ya. Olinya juga kebetulan pakai Mestran, jadi makin bersih ya.
Tapi penulis takut juga nih karena overdosis. Penulis takut oktan bensinnya turun. Jadi sebentar lagi menulis mau beli V-Power aja. Ya semoga aja nggak bikin view Lulusan ya pakai V-Power. Nggak Pertamax Turbo kenapa? Mahal Pertamax Turbo. Nggak BP95 kenapa? Ya karena BP95 itu nggak cocok untuk motor penulis ya. BP95 itu wah gak enak belas di motor penulis, kandungan energinya kayak nggak ada gitu. V-Power aja ya karena merasa lebih sip daripada Pertamax Turbo. Nggak Pertamax kenapa? Ya karena Pertamax ya oktannya kan 92. Betulnya yang oktannya agak lebih tinggi. Terus balik lagi ke topik. Itu ngomong soal kerugian resiko mesin rusaknya. Oli jadi umurnya pendek, terus bahan olinya itu sisa-sisa sampahnya nyampur. Ya belum lagi resiko seal rusak karena kena minyak tanah, kena solar, kena thinner. Orangnya sih ngomong, apa enggak kasihan, apa enggak berpikir bahwa ya apa namanya, apa enggak berpikir bahwa yang buat engine flash itu orangnya sudah berpikir susah-susah yang mengeluarkan ke ilmunya, belajar, terus menguras waktu, tenaga dan uang untuk menyelidiki dan sebagainya lah. Pokoknya ngomongnya kira-kira kayak ngono. Tapi ya penulis apa ya? Ya kasih counter balik lah. Kasih counter balik yaitu, nah itu sampean ngomong ahlinya yang buat engine flash. Apa sampean nggak mikiri yang buat olinya gimana? Apa dipikir yang buat oli itu nggak berpikir bahwa oli itu harus bisa menghilangkan kerak juga? Kok ngeremehkan sekali sama yang buat oli mesinnya? Mengapa kok lebih membela yang buat engine flashnya? Karena ada beberapa, ya banyak sih pabrik oli yang nggak produksi engine flash. Kalau misalnya bener butuh, maka oli itu pasti dijual sepaket dengan engine flash. Tapi kan nyatanya tidak. Nyatanya kan tidak. Oli itu tidak dijual sepaket dengan engine flash. Ya beberapa pabrikan pun sama sekali nggak jualan engine flash. Kenapa begitu? Ya karena kalau olinya ngena, kalau olinya baik, nggak butuh engine flash. Nah ini ada pembuktian lagi. Kalau engine flash itu ternyata nggak dibutuhkan, rugi kan? Iya kan, pasti rugi biaya, rugi waktu, rugi. Ya ini biayanya nggak cuma biaya engine flashnya toh, tapi biaya bayar orang yang mengerjakan engine flashnya, jasanya. Orangnya yang ngomong gini minta bukti, ojo ngomong tok, buktekno dhisik.
maksudnya buktikan dulu itu loh yang susah ngomong. Kok seakan-akan ya, eh, seakan-akan kalau pakai engine flash lebih bersih. Nah, masalahnya motor penulis, mobil penulis gak butuh di engine flash. Mau buktikan pakai apa terus? Sana minta bukti. Loh, sini loh, penulis ini loh, nggak pakai engine flash. Terus disuruh buktikan. Buktikan itu maksudnya membandingkan dengan engine flash. Dan ngapain? Mobil penulis tanpa engine flash bersih ya, silahkan lihat bagian apa komunitas ya, penulis posting foto bagian dalaman mobil penulis bersih ya, bersih. Padahal olinya ya Fastron Techno 15W50 sesuatu yang dianggap gak cocok ya untuk Daihatsu Ayla ya, 3 silinder. Mobil Ayla itu wajib pakai 0W20 gitu ya, ada yang ngomong gitu. Terus ya jelas pakai minyak goreng juga. Minyak gorengnya kalau nggak salah tropikal. Rasionya nggak banyak ya, 5%, karena waktu ngisi oli, yang ngisi itu gila banget, diisi sampai berlebihan ya. Wah, wis tukangnya ngawur yang isi ya, repot. Masalahnya gak duwe alat dhewe untuk ganti oli, jadi penulis ya gimana mau disedot, wah gak ketok oli nih. Beda kalau di motor ya, kalau di motor kelebihan gitu bisa dikeluarkan pakai disedot dari atas bisa, atau dibuka baut dari bawah, penulis kebetulan punya anunya apa kunci T-nya. Nah ini mobil, wah guys gak duwe aku. Sampai sekarang loh olinya kelebihan. Nah, entah itu lari kemana. Lambat nggak? Hehe, kalau mobil penulis sorry ya, performanya masih oke lah, lumayan, dengan apa kemampuan shifting penulis yang nggak profesional ya, nyantai, jedek gitu ya. Mungkin ya antara 1 detikan lah waktu shiftingnya itu catatan waktu penulis pernah ngukur 0 sampai 100 kira-kira 18,5 detik. Mulai dari speedo gerak ya, itu speedonya analog kan, jadi mudah. Mulai dari suara gitu ya, 18,5 detik. Karena ngukurnya dari ya, bisa jadi kalau diukur pakai alat kemungkinan bisa lebih cepat, karena kan kalau alat itu bukan dari suara gengnya dia mulai, tapi dari pergerakan majunya. Jadi mulai mobil bergerak atau motor bergerak. Nah kalau sudah mulai gerak gitu, biasanya waktunya ya mungkin dikurangi 1 detik atau 2 detik kalau kita apa ngukurnya itu dari suara. Ya yang jelas cukup kencang lah ya, masih agak lebih lambat daripada CBR 150 RR atau ya semacamnya itu, tapi kencang. Kalau di luar kota jalan 100 ya enteng ya, apalagi 100 gigi 3, oh is dimentokkan 120 bisa kayaknya apa adu-adu sama Innova sama Jazz ya. Sudah sering saya mengalami seperti itu, jadi ngadu dengan Innova dan Jazz. Jadi kalau yang ngadunya gini kan, biasanya kalau luar kota itu ada kendaraan besar. Nah untuk apa, untuk nyalip itu kan nunggu ada sela ya, nunggu kendaraan berlawan arah nggak ada. Ini penulis nggak ngomong soal tol ya, soal jalan gini, jalan apa jalan yang
dua arah, nggak ada pembatasnya. Nah itu kalau ada Innova-nya Alip, penulis ngikutin nggak pernah ketinggalan. Ada Jazz-nya Alip, penulis ikutin nggak pernah ketinggalan. Sesama Ayla pun sana sendirian penulis sama keluarga 4 orang itu nggak pernah ya ketinggalan. Jadi ya kebetulan untuk penulis kebutuhannya pakai 15W50 itu cukup encer. Tapi kok bahas itu? Nah, ini kan tujuannya bahas engine flash ya. Tapi intinya penulis pakai itu. Sekarang sudah hampir 6.000 kalau nggak salah ya. Jarang dipakai mobilnya ya. Pakainya cuma sebentar-bentar. Nah dengan pemakaian sebentar-sebentar gitu, hampir 6.000 bersih itu bagian dalamnya. Kita akan menggunakan merek Nulon, masukkan engine oil flashingnya, lumpur langsung keluar banyak gitu. Setelah kita flashing dan kuras olinya, bisa kita lihat mesin sudah bersih, alhamdulillah ya. Jadi Bersih ya, penulis tahunya mobil, soalnya kalau motor nggak pernah bongkar, nggak pernah lihat dalamannya. Tapi di motor bersih, di mobil bersih. Mau membuktikan engine flash gimana? Nggak bisa penulis. Nggak tuh, nggak nyangka ya. Nggak niat eco riding, ini angkanya masih 47,4. Ya wis terus lah. Udah beli V-Power 25.000. Penulis bersihkan dulu ya. Penulis jalan beberapa saat dulu ya, biar nyampur dulu. Biasanya mungkin dari sini sampai bawah jembatan sana. Ya penulis nggak akan berharap nih tenaga nambah gara-gara V-Power. Biasanya ya kalah sama Pertamax sih. Cuma penulis ini berharap pembersihan satu, dan dua dari sisi itunya oktannya butuh nambahi, karena takutnya oktannya Honda Engine Cleaner itu rendah ya. Walau mungkin sepertinya sih enggak, tapi ya penulis takut juga karena terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi itu apa efeknya? Ya barangkali nanti pas selangi jadi melar lah soro ya, karena masih 3 strip ya. 3 strip itu kira-kira berapa ya, 120 kilometeran mungkin ya, cukup jauh itu ya. Wis penulis tambahi aja biar lebih netral lah ya. Balik lagi, mobil penulis celing bersih. Mau buktikan gimana? Mau buktikan setelah pakai engine flash jadi keluar keraknya tah? Wong mesin penulis bersih. Nah, kalau ingin pembuktian malah justru jadi pembuktian penipuannya dari engine flash. Karena kan jadi bisa nunjukkan wong di mesin itu bersih, nggak ada yang dibersihkan. Dikasih engine flash kok bisa keluar hitam-hitam. Hitam-hitam dari mana itu loh. Nah, itu bisa jadi pembuktian gitu. Lumayan kan pembuktiannya, pembuktian kebohongan engine flash gitu ya, judulnya jelas-jelas. Jadi hitamnya itu bukan hitam gara-gara keraknya keluar, tapi gara-gara ya itu
olinya jadi rusak. Nah, penulis jadi ingat ada video itu ya, video pemakaian ATF ya, Automotive Transmission Fluid, oli transmisi motor matic. Jadi ada yang menggunakan oli transmisi matic untuk membersihkan ruang oli. Jadi untuk membersihkan kerak itu pakai ATF. Nggak ngerti itu logikanya apa. Karena yang namanya ATF itu kan mestinya nggak ada aditif untuk membersihkan itu. Karena memang ya nggak ada keperluan untuk itu. Di transmisi nggak ada keperluan untuk menghilangkan kerak. Yang dibutuhkan oleh transmisi itu adalah aditif anti aus, dan GL 12345 itu menentukan berapa prosentasenya. Prosentase besar belum tentu tanda bagus. Jadi prosentase besar itu apa ya? Aditif anti ausnya banyak. Aditif anti aus yang banyak itu juga bukan apa? Belum tentu positif semua. Ada negatifnya. Yang sering kali jadi masalah adalah kalau aditif anti aus ini kena panas, bukannya sampahnya itu kena panas dan akhirnya berubah sifat menjadi korosi, justru jadi sumber korosi. Nah, dari demo itu ya ditunjukkan bahwa ketika pakai oli transmisi, olinya itu keluar langsung hitam. So this is automatic transmission fluid I just drained out of this engine. So what I want to do now is run this through a coffee. And I poured automatic transmission fluid into the oil to see if it would clean any of that gunk up. So unfortunately, it doesn't look like the ATF was doing much of anything. Now, one of my subscribers did mention that I used synthetic ATF. And like I said, the purpose of this short video is just to dispel the myths. Alright, you can run ATF in your oil, but it doesn't look like it's actually going to keep anything clean once the buildup gets in there. Just a little rubbing, and it works. So you don't have to go to extreme. In reality, you can just pour this into your oil. Next up, I'm going to use just some generic automatic transmission fluid. Don't need anything expensive here. And pour 4 or 5. And now we're draining out all that old transmission fluid from the itself. Doesn't seem like there's much difference. It's still pretty black in here. Got a lot of tarnish and a lot of the metal components. In this video, I'm using plain old kerosene. Both. Jadi hanya jalan beberapa menit itu, kalau nggak salah diomongkan 5 menit atau berapa menit itu ya. Olinya jadi hitam. Nah, hitam itu dianggap, wah mesinnya bersih nih, mesinnya bersih nih. Ini hitam ini karena kotoran-kotoran di dalam mesin jadi keluar semua. Tapi ternyata tidak.
Hitam itu karena olinya rusak. Jadi oli masuk merah, keluar hitam dalam waktu 5 menitan gitu. Kalau nggak salah ada ya yang mencontohkan mesinnya itu bersih ya. Bersih, habis dibongkar, dirakit, terus dikasih itu, jalankan 5 menit. Jadi hitam. Nah ini wes jelas ya, wong mesin bersih nggak ada apa-apanya. Bisa jadi hitam. Kan ya masalah toh. Masalah kan, wong mesinnya kok mesinnya bersih, dikasih apa ATF jadi hitam. Ya jelas bukan karena membersihkan kan hitamnya itu. Nah mungkin si masnya ini ngomong, buktikan mas mesin bersih, dikasih engine flash ya, ternyata engine flash jadi hitam juga. Terus ya tapi tetap sana ngeyel. Ini hitam karena bener ada kotoran yang tidak terlihat. Jadi walau mesinnya terlihat waktu sebelum dipasang terlihat gak ada keraknya sama sekali. Nah itu keraknya tersembunyi di dalamnya mesin gitu, barangkali gitu lah. Pakai V-Power tenaganya berkurang ya. Wes sudah diduga lah. Ini penulis cuma nyari aman oktannya aja. Ya wes di RPM tinggi aman, lancar, nggak enaknya. Ya aslinya ya, orang pakai engine flash itu seringnya karena salah ya. Ya karena wis bertumbuk-tumbuk lah ya. Satu, karena ya orang itu disuruh pakai oli encer. Kedua, terus oli encer sekarang itu kayaknya kualitasnya rendah-rendah. Walau merek idola, merek bagus itu kadang juga tetap jelek. Jadi disuruh pakai oli ini, akan maklum orang ngomong itu oli itu sama saja, yang penting kekentalannya, yang penting apinya harus sesuai. Padahal yang enggak. Dan kebetulan merek yang dipilih itu adalah merek yang jelek. Sehingga hasilnya ketika mereka pakai oli itu jadi muncul kerak. Walau oli itu oli API SN, walau oli itu kekentalannya sudah rekomendasi pabrik, walau oli itu mereknya terkenal. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataannya seperti itu. Ada oli buruk walau mereknya terkenal. Dan ketika dia pakai oli jelek itu, ya jadi berkerak akhirnya. Karena kekentalannya dia salah, misalnya karena mereknya memang juga jelek, akhirnya terjadi kerak. Walau olinya sudah full sintetis, walau olinya PAO. Kalau oli jelek, walau bahannya PAO, walau bahannya full sintetis, tetap aja berkerak. Karena ya mengurangi kerak itu butuh sesuatu yang lebih. Lambat ya, lambat, tapi ini respon gas sudah enak.
lambatnya karena kandungan energi V-Powernya emang lebih kecil sih daripada Pertamax ya, wajar lah. Jadi terasa kayak mantep gitu ya. Tapi ya karena kandungan energi nggak ada, tetap makin lambat lah. Nah, balik lagi ke topik. Sampai mana tadi? Mau penulis tutup harusnya. Sampai mana tadi? Yang jelas engine flush, kalau olinya sudah bagus, gak butuh lah engine flush. Membersihkan kerak itu adalah bagian dari kerjanya oli. Orang sampai berpikir, wah pakai oli diesel itu karena tujuannya pingin mesin bersih. Ya walau sebenarnya bukan oli diesel yang nomor satu, tapi bahan olinya juga penting. Bukan cuma kandungan CA, kandungan MG yang penting. Karena kadang ya oli diesel itu kandungan TBN-nya sekian, CA-nya sekian, MG-nya sekian. Masih tetap aja menghasilkan kerak kalau misalnya daya pelarut olinya kurang. Jadi misalnya pakai bahan full sintetik, 100% sintetik, 100% dari bahan grup 3+, jadi istilahnya apa? Hydrocracked ya. Jadi kalau grup 1 solvent, grup 2 hydrotreated, yang grup 3 itu hydrocracked, CRACKED. Hydrotreated itu TRETED mungkin ya, lupa wis. Yang jelas kalau pengen pelumasannya paling bagus itu ya cuma grup 1 atau grup 5 ester. Wes, itu yang pelarutannya paling bagus. Kebetulan pelarutan bagus ini disertai dengan film strength yang kuat ya, sehingga bisa makin licin. Iya ya, penulis sering lupa ya. Ada yang ngomong ketika pakai meseran super top speednya turun. Mungkin karena itu ya. Nanti dibahas khusus lah. Penulis baru sadar sekarang. Nanti dibahas khusus lah. Yang jelas percuma lah engine flush. Kalau sampai mesinnya beneran bergerak, yang perlu dilakukan adalah ganti merek oli, atau barangkali ganti mesinnya bermasalah sehingga ganti olinya harus lebih cepat daripada yang dianjurkan pabriknya. Jadi contoh-contoh ya, kalau motor yang bermasalah itu adalah PCX 160, terus NMAX, Aerox dan seterusnya lah, yang sekelas ya. Kalau Honda Beat, Honda Scoopy, Yamaha, Suzuki Next 2 itu mesinnya termasuk yang nggak bermasalah, awet olinya. Kalau motor PCX, Yamaha, NMAX, Aerox gitu bermasalah, makanya ganti oli harus lebih sering. Emang secara kondisi oli rekomendasi pabriknya cuma tahan 400 km. Jadi kalau diganti 6000 km, wah wis jelas berkerak ya itu ya. Pasti ya. Dipakai 1000 km wis berkurang banyak dan
hitam sekali, apalagi kalau dipanjangkan. Olinya itu cuy hitam banget ya. Apa emang kayak gitu ya? Untuk oli 1000 km pertama itu emang kayak gitu ya? Ini saya asli baru tahu juga ini. Apa karena banyak apa namanya itu gesekan-gesekan yang baru gitu, masih pada kaku gitu, jadi gampang kotor kayaknya gitu ya. Ya, jadi oli itu penting ya. Oli itu penting. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.